Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang Ibu. Aal nampaknya semangat sekali hari ini. Ada apa nih Aal? Nampak muka teman-teman yang baru. Oke, gimana kabarnya hari ini anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua kan anak ibu semua. Sehat. Oke, ibu harap anak ibu semua bisa menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, tidurnya, jangan bergadang anak ibu semua, dan juga memperbanyak minum air putih, oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa nih yang mau memimpin doa? Ibu. Oke, silakan Ananda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Ananda karena sudah mau memimpin doa pada kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa dilancarkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak ibu semua sudah tahu belum alasan kita datang berkumpul di sini? Belum Ibu. Belum tahu ya. Oke, sekarang ibu sampaikan ya bahwa di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya anak ibu semua sudah pernah belum melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah Bu. Cuman dengar aja Ibu. Belum ya. Oke, sedikit ibu jelaskan ya bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara berkelompok. Seperti yang kita lakukan seperti ini anak-anak ibu semua, yang dimana ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan anak-anak ibu semua sebagai anggota kelompoknya. Dan nantinya ibu harap anak ibu semua bisa mengeluarkan pendapatnya dan menghargai temannya satu sama lain. Oke, anak ibu semua? Oke Ibu. Nah, dan nantinya kalau ada nih yang bersifat sensitif dan tidak boleh disebarkan kepada orang lain, boleh kita rahasiakan bersama-sama ya anak ibu semua. Siap Ibu. Oke, tadi anak ibu semua sudah saling memperkenalkan diri ya. Oke, nah untuk mengetes ingatan anak ibu semua, ibu ada permainan nih yaitu rangkaian nama. Nah, anak ibu semua sudah tahu belum permainannya? Belum Ibu. Belum. Oke, ibu contohkan ya nantinya. Misalnya Jevina nih, ya nanti Jevina menyebutkan namanya sendiri, terus Askia nanti menyebutkan nama Jevina, terus menyebutkan nama sendiri. Oke, paham anak ibu semua? Paham. Oke, lalu lanjut seterusnya. Oke, dimulai dari mana dulu nih? Sebelah kanan atau kiri, Bu? Kiri Ibu. Oke, sebelah kiri. Oke, silakan, Nak. Falda. Mbak Falda. Aal. Falda. Aal. Farah. Falda, Aal, Farah, Askia. Falda, Aal, Farah, Askia, Jepna. Oke, berarti sudah saling mengenal ya satu sama lain. Oke. Nah, anak ibu semua sudah kenal belum dengan ibu? Sudah Ibu. Belum ya? Oke. Tebak dong siapa nih nama ibu? Ibu Muti. Ibu Muti ya namanya. Nama ibu Mbak Muti Kia ya, belum tahu, Jevina. Iya. Ibu guru BK baru ya di sekolah ini. Oke, kenal Mas Ibu. Oke. Ibu udah nikah Bu? Belum, ibu masih jomblo ya. Kalau nanti ada jodohnya, ibu undang lah ya. Oke Bu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya, ibu mau tanya nih, anak ibu semua sudah siap belum? Sudah Ibu. Sudah nyaman belum dengan tempat duduk? Sudah Ibu. Apakah ada anak ibu semua yang mau izin dulu ke kamar mandi? Sudah. Oke, anak ibu semua berarti sudah siap ya dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Sudah Ibu. Nah, jadi ibu ingatkan kembali ya bahwa dalam kegiatan ini anak-anak ibu boleh mengeluarkan pendapatnya dan ibu harapkan anak ibu semua saling menghormati pendapat temannya. Oke? Oke Ibu. Dalam kegiatan kita ini itu ada 2 topik, yang dimana ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas ini ibu sendiri yang menentukan apa yang mau kita bahas pada hari ini, dan topik bebas itu adalah berasal dari kesepakatan anak ibu semua. Oke. Nah,
Dan hari ini kita akan membahas topik bebas. Oke, dari anak ibu semua, apakah ada opsi apa sih yang mau kita bahas pada hari ini? Yang menarik gitu, menurut anak ibu semua. Yang sedang marak-maraknya terjadi pada saat ini. Oke, siapa tadi? Oke, silakan dia. Menurut saya itu sekarang itu lagi ini Bu, siswa itu sekarang banyak kayak menunda-nunda tugas Ibu atau prokrastinasi akademik Ibu. Oke, sudah Tia? Sudah Ibu. Oke, kata Tia sekarang itu siswa itu banyak menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik. Gimana anak ibu semua? Sepakat sih Bu. Sepakat ya. Oke. Berarti kita akan membahas prokrastinasi berdasarkan kesepakatan anak ibu semua. Oke. Kalau menurut anak ibu semua prokrastinasi akademik itu apa sih? Saya Boleh? Bu. Silakan Aal. Kalau dari AA ya Bu, itu tuh kayak menunda-nunda belajar gitu Bu. Isi Bu. Oke, terima kasih Al karena sudah berpendapat. Nah, jadi prokrastinasi akademik itu adalah suatu sikap atau perilaku yang sering menunda-nunda tugas. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang pengertian prokrastinasi ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih penyebab orang itu melakukan prokrastinasi akademik? Oke, siapa dulu nih yang mau berpendapat? Askia atau Valda dulu? Valda dulu. Oke, silakan Valda. Mungkin kurang motivasi belajar Ibu. Udah, Valda? Oke, kata Valda tadi itu penyebab dari prokrastinasi akademik ini adalah kurangnya motivasi belajar. Oke, terima kasih Valda. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Oke, silakan Askia. Kalau menurut saya itu ini Bu, dia tuh merasa takut gagal. Dia tuh kalau mengerjakan sesuatu itu memang harus benar-benar sempurna Ibu. Jadi dia menunda-nunda tugas itu karena dia takut gagal. Oke, cukup ya? Cukup Ibu. Oke, salah satu dari penyebab prokrastinasi yang sudah disampaikan kayak itu adalah kita tuh takut gagal dalam mengerjakan tugas. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau dari Al kurangnya manajemen waktu Bu. Oke, cukup Al. Oke, kata Al tadi itu kita itu kurang dalam memanajemen waktu. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Bu. Oke, silakan Yukina. Penyebabnya bisa dia mudah terdistract dengan hal-hal yang menyenangkan Bu, seperti main HP gitu Bu. Dia Oke, terima kasih Jepina. Kata Jepina tadi itu adalah dia itu gampang terdistract terhadap sesuatu gitu. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Oke, silakan Farah. Kalau saya sibuk salah satu penyebabnya itu karena dia merasa bahwa tugas yang diberitahu oleh gurunya itu kayak terlalu sulit Bu. Jadi dia kayak gimana ya dia dengan cara mengerjakannya, akhirnya dia tunda-tunda Ibu. Oke, kata Farah tadi dia tuh ngerasa tugas yang diberikan oleh guru itu ngerasa sulit dalam mengerjakannya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang penyebab dari prokrastinasi ini. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih dampak dari prokrastinasi akademik ini? Oke, silakan. Oke, siapa dulu nih yang mau, Askia atau Valda? Dari tadi Askia sama Valda aja nih yang menunjukkan duluan. Ayolah Bu. Oke, silakan Aal. Oh, dari saya ya Bu, itu dapat dia tuh jadi nggak disiplin gitu Bu. Dia kan udah punya tanggung jawab untuk ngerjain tugas, tapi dia nggak lakuin. Jadi disitulah dia tuh jadi tidak bertanggung jawab. Oh, berarti kata Al, dia tuh menjadi tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas ya maupun dirinya sendiri. Oke, siapa lagi nih yang mau? Oke, Askia, nampaknya Askia semangat sekali ya hari ini Askia. Oke, silakan Askia. Kalau menurut saya dampaknya itu bisa jadi stres Ibu, stres berat gitu Bu, karena kan dia tuh udah menumpuk nih ngerjain menumpuk tugasnya nggak dikerjain akhirnya karena tugas yang menumpuk akhirnya dia tuh jadi stres harus mulai dari mana gitu Ibu. Oke, menurut dia tadi itu dia tuh ngerasa menjadi stres karena tugasnya menumpuk tadi. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, silakan Farah. Satu dampaknya itu dia tidak disediakan waktu Bu, karena kan kita tidak tahu Bu, misalnya ada nasi goreng itu gara-gara itu kan apa
Oke, kata Farah itu karena tunda-tunda tadi tuh dia tuh tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Oke, silakan Farah. Kalau menurut Kak Ibu, tugas itu nanti dia, kalau menurut Kak Ibu, jadi kualitas tugasnya itu kayak menjadi kurang baik itu Bu, karena dia tuh sering menunda-nunda juga dalam mengerjakan tugas, dan kalau deadline-nya udah dekat, jadinya ngerjain tugas itu terburu-buru gitu Bu, jadi hasilnya kurang baik. Oke, kata Falda, akibat kita menunda tugas itu menjadi terburu-buru dalam ngerjain tugas dan akhirnya hasil tugas itu kurang baik. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Ya, Bu. Oke, silakan Yevina. Oke. Jadi dampaknya kita bisa menjadi orang yang malas Bu, malas-malasan karena kan malas lah aku ngerjain ini gitu Bu. Tugasnya berkali, jadi malas-malas gitu bawaannya Bu, sampai nggak selesai tugasnya. Kalau itu sih Bu dampaknya Bu. Oke, kata Jevina tadi akibat kita menunda tugas ini kita itu menjadi malas dalam mengerjakan tugas dan aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian prokrastinasi akademik, penyebabnya, dampaknya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi akademik ini? Ya, Bu. Oke, silakan Jevina. Caranya adalah Bu, kita memilih tugas-tugas Bu mana nih yang harus diprioritaskan pertama, lepas itu yang terakhir itu Bu, yang deadline yang jauh atau begitu lakukan. Kerjanya aja dulu Bu, yang pertama nih Bu, pasti kita tertantang dulu. Oke, terima kasih ya kepada Jevina. Oke, siapa lagi nih yang mau? Oke, siapa dulu? Aal atau Farah? Aal, oke, silakan Aal. Dari saya ya Bu, saya bisa membuat jadwal belajar yang teratur gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita udah buat jadwalnya, otomatis kita bakal ngerjain gitu Bu. Oke, cukup Aal. Oke, terima kasih Aal. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Saya Bu, Oke, silakan Farah. jadi salah satu upaya Bu, saya pernah dapat dari TikTok Bu, namanya teknik manipulasi otak Bu. Jadi kayak kita tuh bilang ke diri kita nggak apa lah 5 menit ngerjain tugas, tapi karena otak itu kan akan otomatis berjalan itu kan Bu. Nah nanti ternyata nggak 5 menit Bu, bisa aja misalnya 30 menit atau 1 jam berjalan kita ngerjain tugas itu Bu. Oke, Farah. Iya Bu. Terima kasih ya Farah. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi akademik ini? Siapa nih yang mau lagi? Cukup Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya anak ibu semua. Betul kata anak ibu semua tadi itu. Oke, terima kasih ya kepada anak ibu semua. Tadi itu ibu mendengar tadi ya bagaimana cara mengatasi prokrastinasi akademik tadi. Nah, jadi ibu nampak anak ibu semua sudah tampaknya lemas dan lesu ya. Sudah merasa bosan ya. Oh, sudah merasa bosan. Oke, sekarang ibu ada ice breaking nih. Ikuti ibu ya. Jadi ice breaking itu adalah tepuk buka tutup. Seperti apa itu Bu? Nah, jadi ibu contohkan ya. Oke, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, paham anak ibu semua? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, berarti anak ibu semua sudah semangat ya dari ice breaking tadi. Nah, sekarang ibu mau minta nih satu orang memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada siang hari ini. Siapa nih yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan Farah. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini adalah yang dimaksud dengan prokrastinasi itu perilaku menunda-nunda ribut. Itu bisa tugas, bisa juga kerjaan. Kemudian faktor penyebabnya itu karena dia terlalu perfeksionis misalnya, terus dia tidak ada motivasi. Nah, jadi dampaknya itu bisa jadi tugasnya tidak maksimal, kemudian bisa stres Ibu. Dan cara mengatasinya adalah dengan kita buat jadwal Ibu. Oke, terima kasih ya Farah atas kesimpulannya. Nah,
Sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih pesan dan kesan anak Ibu semua terhadap kegiatan pada siang hari ini? Siapa nih yang mau? Oke, Alnis semangat sekali ya. Iya, Oke, Bu. silakan Aal. Kalau dari AA kesannya seru Bu, dapat Oke. pengalaman baru, dapat ketemu mbak-mbak ini Bu. Gitu. Karena saya punya kecil di sini ya Bu. Oke. Nah, setelah itu Bu, pesannya mungkin setelah saya mengetahui tentang materi ini saya bisa menerapkan Bu. Gitu Bu. Oke, terima kasih Aal. Aal kelahiran tahun berapa sih? 2010 Bu. 2010, berarti masih muda ya. Anak Ibu semua kelahiran tahun berapa sih? 2005 Bu. 2005, berarti 5 tahun ya jaraknya. Enggak, Bu. 2009 Bu. 2009, berarti beda 1 tahun ya Al nih. Terima kasih ya Al karena sudah memberikan pesan dan kesannya. Oke, siapa lagi nih yang mau memberikan pesan dan kesannya? Aduh, siapa nih? Valda dulu, Bu. Oke, Valda, silakan Valda. Jadi kesan-kesan dari pada buku untuk kegiatan kali ini tuh kita seru. Tadi icebreaking-nya juga asik ya Ibu. Terus Bu, pada kegiatan ini Holly jadi tahu nih Bu, kalau menunda tugas itu tuh nggak baik. Oke, terima kasih ya Valda. Siapa lagi nih yang mau? Oke, silakan Askia. Untuk kesannya itu kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman juga. Dan tadi breakingnya juga sangat seru untuk buka tutup. Kemudian untuk pesannya mungkin untuk kita semua dapat menerapkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Itu, Ibu. Terima kasih ya Askia karena sudah memberikan pesan dan kesannya. Oke, siapa lagi nih yang mau memberikan pesan dan kesannya terhadap kegiatan hari ini? Oke, Bu. silakan Devina. Pesannya sangat seru sekali ya Bu, tentang apa tadi tuh Bu, pembahasan kita tentang prokrastinasi akademik, penundaan tugas banyak ya Bu ya. Di situ kita bisa tahu Bu apa itu prokrastinasi, penyebab, dampak sama cara mengatasinya Bu. Setelah itu jumpa juga nih Bu sama kawan-kawan yang beda kelas, sama jumpa juga nih Bu sama adik kelas Bu. Imut kali dia Bu. Nah, kalau untuk pesannya Bu, saya mungkin berpesan kepada teman-teman juga agar kita selalu mengerjakan tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda juga, dan jangan bermalas-malasan ketika kita punya tugas. Oke, terima kasih ya Devina. Siapa lagi nih yang mau memberikan pesan dan kesannya? Saya Ibu. Oke, silakan Farah. Oke, pesannya sangat senang sekali sih Bu bisa bertemu dengan teman-teman baru, kemudian bisa mendapatkan ilmu baru. Pesannya mungkin kedepannya semoga kita bisa lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih ya Farah atas pesan dan kesannya yang diberikan pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada anak ibu semua karena sudah memberikan pesan dan kesannya. Oke, nah yang terakhir nih Ibu mau menanyakan apa sih yang menjadi komitmen anak ibu semua setelah kegiatan pada siang hari ini? Oke, siapa nih yang mau? Oke, silakan Askia. Jadi komitmen saya berkomitmen untuk berusaha mengerjakan tugas tepat waktu Ibu. Oke, terima kasih ya Askia. Oke, siapa lagi nih yang mau? Saya Bu, saya. Oke, silakan Aa. Saya berkomitmen akan disiplin dalam menjalankan tugas. Oke, terima kasih ya Al. Siapa lagi nih yang mau? Oke, Valda silakan. Saya berkomitmen semoga kedepannya saya tidak menunda lagi dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih ya Valda karena sudah berkomitmen. Oke, siapa lagi nih yang mau? Oke, silakan Farah. Oke, mungkin komitmennya sih Bu, semoga kedepannya saya bisa membuat skala prioritas dalam mengerjakan tugas Bu, tidak menunda. Oke, terima kasih ya Farah. Siapa lagi nih yang mau? Saya Bu, Oke, silakan Jevina. saya berkomitmen untuk mengerjakan tugas yang kecil-kecil dulu Bu.
itu baru yang besar-besar Bu. Oke, terima kasih ya kepada Ibu semua karena sudah bisa berkomitmen. Ibu harap komitmen-komitmen anak Ibu semua yang sudah anak Ibu katakan tadi bisa diterapkan. Oke, karena waktu kita sudah habis anak Ibu semua, jadi pertemuan ini, kali ini kita lanjutkan di minggu depannya. Oke, nah sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak Ibu semua karena sudah berani dalam mengeluarkan pendapatnya dan juga menghargai pendapat temannya satu sama lain. Ibu harap dari apa-apa yang anak ibu sampaikan tadi itu bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, anak ibu semua? Oke, Bu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya anak ibu semua mau di mana? Saya Siapa dulu yang mau? Farah Oke, silakan Farah. Kalau saya sih mungkin usulannya pengen jalan ruangan Ibu. Oke, Farah cukup. Siapa lagi nih yang mau? Sama Ibu. Sama yang lain? sama Bu. Jamnya? Sini tuh ribut ya Bu. Besar kali. Iya Ibu. Jamnya mungkin kalau dari awal ya Bu samakan aja karena kan kakak mbak-mbak ini beda-beda kan Bu gasnya. Nah ini juga beda tingkatannya Bu. Takutnya kalau di beda hari takutnya bentrok gitu. Oke, gimana yang lain sepakat? Sepakat Sepakat, Ibu. Ibu. Oke, berarti kita akan melakukan kegiatan ini di minggu depan ya di dalam ruangan dan di hari dan jam yang sama. Oke, terima kasih anak ibu semua. Nah, jadi tadi kita sudah awali dengan berdoa, berarti kita tutup dengan berdoa juga. Oke, siapa nih yang mau memimpin doa? Oke, silakan Falda. Baik teman-teman, karena kegiatan kita sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Falda karena sudah mau memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, dan Ibu juga minta maaf ya kalau ada nih kekurangan dalam kegiatan ini, baik itu ucapan, perbuatan, atau perkataan Ibu. Oke, nah jadi kegiatan kita pada hari ini akan kita lanjutkan di minggu depan ya Nenek Ibu semua. Oke, nah Ibu akhiri aja ya Nenek Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Nenek Ibu semua datang ke sini lagi ya besok. Oke, Ibu. Oke, dah.